Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat khusus untuk adik-adik sekalian para calon dokter. Baik itu untuk adik-adik yang masih menjalani proses awal-awal perkuliahan atau bahkan yang sedang berjuang untuk tes masuk fakultas kedokteran, atau bahkan adik-adik sekalian yang masih duduk di bangku sekolah dan sedari kecil bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Karena di video kali ini saya akan berbagi informasi, pengalaman pribadi saya, dan tips-tips bagaimana menjalani proses perjalanan panjang to be a doctor atau menjadi dokter. Ya, penasaran? Yuk simak videonya hingga selesai ya adik-adik sekalian. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Oke adik-adik, sebelumnya perlu digarisbawahi ya, bahwa apa yang saya utarakan ini merupakan pengalaman pribadi saya, dan mungkin beberapa sejawat dokter lainnya memiliki pendapat dan pengalaman yang berbeda-beda, tergantung dari kesan masing-masing dalam menjalani perjalanan panjang menjadi seorang dokter. Nah, kenapa saya ingin berbagi informasi dan pengalaman saya kepada adik-adik sekalian? Karena saya ingin adik-adik sekalian memiliki persiapan yang matang, sehingga adik-adik bisa siap secara fisik dan mental dalam menjalani proses perkuliahan hingga menjadi seorang dokter. Karena saya mengalami sendiri pada saat awal-awal perkuliahan, kesan pertama saya adalah kaget, bingung, stres, dan tidak tahu harus bagaimana karena banyak sekali istilah-istilah yang tidak pernah saya dengarkan sebelumnya. Bahkan saya bingung apa yang harus saya persiapkan, buku apa yang harus saya persiapkan, apakah ada alat-alat yang harus dibeli, apa yang akan saya pelajari, atau bahkan apa yang akan saya hadapi. Saya tidak ada modal sama sekali. Jadi saya akan memberikan informasi yang lengkap kepada adik-adik sekalian, mulai dari apa saja materi-materi perkuliahannya, bagaimana menjalani perjalanan panjang atau tahap-tahap apa saja yang akan dialami untuk menjadi seorang dokter. Nah, maka dari itu hal pertama yang adik-adik sekalian harus pahami adalah garis besar perjalanan panjang menjadi seorang dokter, yaitu diawali dengan perkuliahan. Nah, kuliah atau pendidikan dokter ini dijalani selama 7 semester atau 3,5 tahun, tidak kurang dan jangan sampai lebih ya adik-adik sekalian, karena di 7 semester ini kita akan memahami semua materi-materi dasar yang akan kita bawa untuk menjadi seorang dokter nantinya. Nah, dasar ini kita harus kuat, jadi adik-adik sekalian harus mempermantap proses atau masa-masa perkuliahan ini dengan semaksimal mungkin, dan jangan sampai lebih dari 7 semester. Karena jika lebih dari 7 semester, ada beberapa kemungkinan, mungkin adik-adik sedang cuti atau mungkin sakit, dan kemungkinan yang terburuk adalah adik-adik mungkin tidak lulus di salah satu mata kuliah sehingga harus mengulang di semester berikutnya, sehingga akan terlambat untuk menjalani tahap selanjutnya. Tapi saya doakan semoga adik-adik sekalian yang nonton video ini, semoga semuanya kuliahnya lancar dan selesai cepat dan tepat di 7 semester ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah perkuliahan selesai, maka adik-adik sekalian akan wisuda dan mendapatkan gelar sarjana kedokteran atau SCAT. Jadi gelar SCAT ini menandakan bahwa adik-adik sekalian telah menyelesaikan pendidikan dokter. Nah, setelah menjalani pendidikan dokter, langkah selanjutnya atau tahap selanjutnya yang akan adik-adik alami adalah koas, yaitu koasisten. Ini merupakan profesi dokter. Nah, disinilah kita sudah bisa disebut menjadi seorang dokter, tapi dokter muda. Dan koas ini merupakan wadah yang sangat bagus untuk kita mengasah keterampilan dan mengimplementasikan semua teori yang kita pahami selama perkuliahan. Koas ini dijalani selama 2 tahun atau 2 tingkat ya adik-adik sekalian. Jadi selama koas kita sudah bukan di
area kampus tapi sudah beranjak ke area rumah sakit, tergantung dari rumah sakit pendidikan di universitas masing-masing. Nah, biasanya terdapat sistem rotasi, jadi beberapa kelompok akan misalnya di bagian mata, beberapa kelompok lain di bagian kulit, beberapa kelompok lain di bagian THT, dan kemudian akan rolling atau sistem rotasi. Nah, semua bagian spesialis kita akan menjalaninya sehingga maksimalkan sebaik mungkin dan jangan malu bertanya kepada supervisor atau dokter-dokter spesialis karena ini merupakan kesempatan emas untuk adik-adik sekalian belajar dan menyesuaikan dan mengimplementasikan apa yang adik-adik sekalian dapatkan di perkuliahan dan apa yang terjadi di dunia nyata atau di dunia praktek kedokteran. Biasanya memang sebagian besar koas di tingkat pertama dan bagian pertama akan mengalami bingung, tidak tahu mau bikin apa, karena selama ini hanya mempelajari teori dan tidak mempelajari praktek. Kalaupun mempelajari praktek itu pun juga hanya berupa teori dari praktek tersebut. Dan biasanya kita praktek di kampus dengan manekin atau teman saja. Nah, di koas ini kita sudah berhadapan langsung dengan pasien yang sebenar-benarnya dan didampingi oleh dokter spesialis. Jadi ini merupakan kesempatan besar bagi adik-adik sekalian untuk bertanya dan membandingkan atau mengimplementasikan ilmu adik-adik sekalian yang kalian dapatkan di perkuliahan dan di dunia nyata atau dunia praktik kedokteran. Dan menurut saya koas ini merupakan masa atau tahap yang sulit dalam perjalanan panjang menjadi seorang dokter. Nah, setelah koas apalagi Kak? Nah, setelah koas kita masih belum bisa bernapas lega ya adik-adik karena kita belum menjadi seorang dokter yang the real dokter. Nah, sekarang ada UKM-PPD, Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, atau dulu disebut dengan UKDI. Nah, UKM-PPD ini merupakan saat yang sangat menegangkan, dan ini merupakan satu-satunya ujian negara bagi para calon dokter untuk mendapatkan gelar profesi dokter. Jadi jika kita tidak mengikuti UKM-PPD, kita tidak bisa mendapatkan gelar sebagai dokter. Nah, UKM-PPD ini merupakan ujian nasional atau ujian negara dan dibagi atas dua yaitu CBT dan OSCE atau sederhananya adalah teori dan praktek. Jadi semua yang kita pahami dan kita pelajari selama kuliah hingga koas akan diuji dalam 2 hari, lebih tepatnya dalam 200 menit. Jadi ini merupakan saat-saat yang sangat menegangkan karena banyak sekali teman-teman sejawat yang tidak bisa one shot atau lulus dalam 1 kali ujian saja. Jika tidak lulus pada 1 kali kesempatan, kita bisa mengulang pada kesempatan kedua sampai akhirnya bisa lulus. Nah, jadi mulai dari sekarang atau jika teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian menjalani kuliah kedokteran, maksimalkan dengan sebaik-baiknya, pahami dengan sebaik-baiknya, dan catat poin-poin yang paling penting sehingga bisa menjadi bekal untuk adik-adik dan jika menghadapi ujian UKM-PPD nanti bisa lancar dan tidak kelabakan untuk belajar tiba masa tiba akal ya adik-adik. Nah, jika adik-adik sekalian telah menjalani UKM-PPD dan berhasil lulus, maka tahap selanjutnya adalah adik-adik boleh wisuda dan mendapatkan gelar dokter. Dan inilah momen yang paling mengharukan di mana adik-adik sekalian sudah sah memiliki gelar sebagai seorang dokter. Dan kita dikenal sebagai dokter fresh graduate. Nah, tapi jangan senang dulu ya adik-adik sekalian. Kita memang sudah bisa bernafas lega, tapi sekarang ada lagi program dokter internship. Tapi teman-teman atau adik-adik sekalian tidak perlu tegang lagi karena gelar dokter sudah adik-adik pegang, tapi ini merupakan wadah atau saya menganggapnya sebagai bantuan dari negara atau kementerian karena dokter internship ini merupakan wadah di mana kita bisa berpraktek mandiri tetapi masih didampingi oleh dokter yang lebih
senior. Jadi ini merupakan modal awal kita sebelum kita berpraktek di dunia nyata atau menjadi the real doctor. Nah, program dokter internship ini dijalani selama 1 tahun dan kita bisa memilih wahana apapun itu dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa bebas memilih wahana dan mendapatkan BHD atau bantuan hidup dasar dari pusat. Jadi program dokter internship ini tidak perlu terlalu tegang ya adik-adik. Adik-adik bisa menjalaninya dengan santai dan adik-adik sekalian bisa memaksimalkan program dokter internship ini untuk menggunakan ilmu dan pengalaman adik-adik di dunia nyata ketika menjadi the real doctor nantinya. Nah, program dokter internship ini walaupun kita bisa bernafas lega, tetapi juga ada pendampingan dan ada tugas atau pengisian borang ya. Jadi semua kasus yang kita dapatkan harus dilaporkan melalui online. Tentu saja jika program dokter internship ini dilaksanakan oleh atau dibuat oleh pusat, tentu ada aturan yang harus dijalani. Jika kita menjalani semuanya sesuai dengan aturan, maka kita bisa lulus dokter internship dan mendapatkan surat tanda selesai internship, sehingga kita bisa lanjut untuk mendapatkan surat izin praktek dan surat tanda registrasi, sehingga bisa berpraktek mandiri. Setelah lulus dari program dokter internship, akhirnya adik-adik sekalian sudah bisa mendapatkan gelar the real doctor, dokter yang sebenar-benarnya dokter. Jadi disinilah adik-adik sekalian bisa mengeksplor diri, ingin menjadi dokter spesialis kah, atau ingin lanjut menjadi dokter PNS, atau bahkan ingin lanjut sekolah untuk jadi master kesehatan atau magister kesehatan, atau bahkan ingin bekerja di dokter perusahaan atau membuka klinik atau praktek. Ini terserah adik-adik sekalian ingin menjadi apa. Jadi itulah tadi garis besar perjalanan panjang menjadi seorang dokter. Jadi memang ada sangat panjang ya adik-adik sekalian tahap-tahapnya. Jadi untuk menjadi seorang dokter ada sekitar 7 atau 8 tahun untuk bisa bernafas lega dan akhirnya mendapat gelar dokter. Nah, selanjutnya saya akan membahas tahap per tahap dari yang saya sebutkan tadi atau garis besar perjalanan panjang menjadi seorang dokter. Yang pertama yang kita bahas adalah masa kuliah. Jadi sebelum masa perkuliahan dimulai biasanya ada masa orientasi di mana kita diberikan mentor atau pengarahan sedikit oleh para senior atau dokter di universitas atau di kampus. Jadi biasanya diberikan sedikit wejangan atau arahan apa yang akan dihadapi ke depannya. Nah, di masa perkuliahan ini seperti yang saya jelaskan tadi merupakan 7 semester atau 3,5 tahun. Nah, perkuliahan di semester awal merupakan semua materi-materi dasar yang disebut dengan biomedik. Jadi di semester 1 biasanya ada biomedik 1, biomedik 2, biomedik 3 yaitu dasar-dasar yang kita harus memperkuat pondasi ini untuk bisa memahami semua penyakit dan bisa nantinya lebih logis dalam memberikan terapi kepada pasien yang dihadapi di dunia nyata. Nah, biomedik ini terdiri dari 4 materi dasar, yaitu anatomi, fisiologi atau ilmu fahal, biokimia, dan histologi. Nah, pasti adik-adik sekalian bingung kan apa istilah semua ini? Begitupun yang saya rasakan pada saat awal perkuliahan. Nah, saya ingat sekali di masa orientasi pun kita diberikan tugas oleh para senior. Contohnya misalnya kita disuruh mencari penyakit tetanus. Nah, saya ingat sekali tugas waktu masa orientasi itu adalah coba cari tetanus, penyakit tetanus, definisinya, epidemiologi, etiologinya, patofisiologi, farmakoterapi, komplikasi, prognosis, dan edukasi. Coba bayangkan sahabat ASKI, kita masih orientasi, belum mengerti apa-apa, sudah diberikan tugas
Seperti itu, dan itu semua merupakan istilah-istilah yang baru kita dengar. Tapi tujuan dari senior atau kakak kelas, kakak tingkat memberikan tugas itu adalah supaya kita bisa lebih paham dan kita bisa memiliki modal atau mencari sendiri, karena biasanya jika kita mencari sendiri akan lebih berkesan untuk kita pahami dan biasanya akan lebih bertahan lama untuk dipahami. Jadi kita akan mulai dengan anatomi. Apa itu anatomi? Nah, anatomi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur atau susunan dari suatu organisme, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, anatomi ini kita harus memahaminya dengan menggunakan bahasa Latin. Jadi, hal yang wajib yang harus dimiliki ketika mempelajari anatomi adalah atlas anatomi. Seperti ini ya, yang paling banyak atau paling sering digunakan adalah atlas Sobota. Nah, kenapa kita harus menggunakan bahasa Latin? Karena bahasa Latin ini digunakan untuk menyatukan seluruh dokter di seluruh dunia. Jadi jika kita mengarahkan penyakit atau struktur tertentu menggunakan bahasa Latin, semua dokter di seluruh dunia akan mengerti. Contohnya misalnya, jika kita bertemu dengan dokter yang berasal dari Australia dan kita mengatakan bahwa ada fraktur di bagian ibu jari tangan kiri, mereka mungkin tidak akan mengerti. Tapi jika kita menggunakan bahasa Latin, ada fraktur di digiti 1 manus sinistra, insya Allah mereka akan mengerti dan memahami apa maksud kita. Nah, jadi anatomi ini merupakan pelajaran yang mengenai struktur dari organ-organ struktur tubuh manusia ya. Jadi misalnya kita ambil contoh tangan ya. Tangan bahasa Latinnya adalah manus. Jadi di anatomi kita sebut ini adalah manus. Yang ini adalah manus dextra, ini adalah manus sinistra. Manus dextra maksudnya ini adalah tangan kanan dan manus sinistra adalah tangan kiri. Nah, jari-jari ini pun semua ada bahasa Latinnya, dimana ini merupakan digiti 1, digiti 2, digiti 3, digiti 4, dan digiti 5. Nah, jadi sudah dipahami ya adik-adik sekalian, jadi anatomi merupakan pelajaran mengenai struktur atau susunan tubuh manusia. Jadi apa bahasa Latin dari alis, mata, mulut, bibir, mulai dari permukaan sampai ke dalam-dalam atau ke tulang. Yang kedua adalah materi fisiologi atau ilmu faal. Nah, fisiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mekanisme atau proses terjadinya sesuatu. Misalnya, bagaimana proses atau mekanisme kenapa kita bisa melihat, kemudian bagaimana mekanisme bagaimana kita membau atau mencium bau-bau tertentu, kemudian bagaimana mekanisme sehingga jantung bisa bekerja, atau bahkan mekanisme bagaimana kita bisa mendengar. Itu semua merupakan ilmu fisiologi atau ilmu faal. Nah, ada informasi penting nih adik-adik sekalian. Jika adik-adik di masa-masa perkuliahan ada kesempatan untuk menjadi asisten dosen. Jadi ada asisten dosen anatomi, asisten dosen fisiologi, dan sebagainya. Dan saya akan memberikan pengalaman saya sebagai seorang dokter, sebagai seorang asisten dokter fisiologi. Nah, jadi untuk menjadi seorang asisten dokter perlu menjalani beberapa tahap tertentu. Apa kelebihan dari asisten dokter ini? Yaitu justru kita pertama bisa lebih dekat dengan dokter, jadi kita bisa lebih nyaman atau lebih rileks untuk berdiskusi mengenai materi fisiologi ini. Dan juga menjadi asisten dokter sebenarnya lebih meningkatkan kualitas diri kita untuk belajar, karena jika kita ingin mengajar orang lain, tentu kita juga harus belajar terlebih dahulu. Jadi dengan mengajar orang lain atau memberikan apa yang kita pahami kepada orang lain juga menjadi proses untuk kita sendiri belajar. Jadi saya doakan semoga adik-adik sekalian yang berminat untuk menjadi asisten dosen semoga dimudahkan dan diberikan jalan yang terbaik untuk menjadi seorang asisten dosen. Amin.
Jadi jelas ya mengenai ilmu fisiologi tadi. Nah, selanjutnya adalah ilmu biokimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang molekul atau biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Jadi biokimia ini lebih ke mekanisme antar molekul atau interaksi biomolekuler ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ilmu histologi. Jadi histologi ini bisa kita katakan bahwa anatomi secara mikroskopik. Jadi ini merupakan histologi ini kita akan belajar tentang struktur atau bagian-bagian tertentu tapi secara mikroskopik. Jadi ada preparat yang diiris setipis sekali dan dilihat di bawah mikroskop, kemudian kita menentukan strukturnya. Misalnya bagian rambut, misalnya rambut. Kita lihat di bagian mikroskop, kemudian kita lihat lapisannya mulai dari dalam hingga keluar. Ternyata sehelai rambut saja itu sudah memiliki beberapa lapisan dan kita sebagai calon dokter harus mengetahui apa nama dari setiap lapisan-lapisan tersebut. Itulah gunanya histologi. Jadi selama belajar histologi kita akan diberikan materi terlebih dahulu apa bagian dari struktur-struktur tersebut. Kemudian kita akan melakukan praktik di laboratorium dan melihat preparat-preparat langsung di bawah mikroskop. Nah, sejauh ini adik-adik sekalian sudah mengerti kan, sudah paham apa saja yang harus dipahami, ilmu apa saja yang harus dipahami di bagian dasar atau di semester awal untuk menjalani kuliah kedokteran. Nah, itu anatomi, fisiologi, biokimia, dan histologi. Ini semua yang akan dipelajari pada bidang atau pada blok biomedik. Nah, jadi 4 materi dasar tadi akan dipelajari di setiap sistem, yaitu sistem pencernaan, sistem penglihatan, neuropsikiatri, reproduksi, sistem kulit, dan sebagainya. Jadi semua kita pelajari secara detail satu persatu. Nah, di semester 1 mungkin kita akan mempelajari muskuloskeletal, yaitu bagian otot dan rangka. Kita harus mengetahui, seperti yang saya contohkan tadi, ini merupakan manus, kalau kanan apa bahasa latinnya, kiri apa bahasa latinnya, bagaimana mekanisme bagaimana orang bisa bergerak, kenapa orang bisa menggerakkan tangan, dan sebagainya. Itu semua akan dipelajari satu persatu dan secara detail. Jadi menurut saya sistem perkuliahan yang per sistem atau per blok ini merupakan sistem yang sangat efektif. Jadi kita bisa memahami secara struktur dan secara rinci materi atau bagian tubuh kita sendiri. Menurut saya pribadi, masa-masa perkuliahan di awal-awal merupakan masa yang sulit, tetapi setelah saya mulai memahami bagaimana bentuk dari apa yang harus dipelajari, di semester-semester selanjutnya saya mulai enjoy, mulai asik dan senang mempelajari semua mata kuliah. Karena semakin kita memahami atau mempelajari sistem tubuh kita sendiri, semakin kita Masya Allah mengakui atau merasakan betapa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai seperti susunan sel di kulit kita saja ini itu tersusun sangat rapi, Masya Allah, dan Allah sudah menciptakan semuanya sedetail dan sedemikian rupa. Nah, di zaman saya, masa perkuliahan itu diawali dari pukul 7 pagi hingga 5 sore, dari hari Senin hingga hari Sabtu. Dan jika ada dosen yang tidak masuk di hari Senin hingga Sabtu, biasanya akan diganti di hari Minggu. Jadi, di awal-awal perkuliahan ini, semua hari-hari kita ini dipenuhi dengan belajar, dan belajar ya. Tidak ada istilah untuk santai. Santai sedikit, kita akan kelewatan atau kita akan lengah dari materi-materi tertentu. Karena kenapa? Setiap hari kita akan diberikan berbagai macam materi, dan tidak hanya itu, biasanya sebelum dimulai perkuliahan dan setelah dilakukan perkuliahan akan diberikan responsi atau ujian, baik itu lisan maupun tertulis.
Jadi tips yang pertama yang akan saya berikan kepada adik-adik sekalian dalam menjalani masa-masa perkuliahan adalah, kan biasanya sebelum kita memasuki semester awal akan diberikan jadwal oleh para dosen. Jadi biasanya sudah ada jadwal. Jadi di jadwal tersebut sudah ada materi-materi apa yang akan dipelajari, jam berapa, dan kemudian siapa yang akan mengajar. Contohnya seperti ini. Nah, kita tentu sudah memegang materi apa saja yang akan dipelajari keesokan harinya. Jadi, tips yang pertama yang kalian harus jalani adalah pelajari dan cari tahu apa yang akan dipelajari besok, ya. Jadi, jika adik-adik sekalian belum memiliki buku atau belum ada slide atau belum ada bahan, cobalah untuk berusaha mencari tahu atau meminjam buku pada senior atau bertanya apa saja yang harus dipersiapkan untuk mempelajari materi ini dan sebagainya. Tapi zaman sekarang sudah sangat mudah sekali untuk mencari bahan atau materi-materi tertentu. Jadi upayakan untuk memahami atau belajar atau pelajari terlebih dahulu materi yang akan dikuliahkan besok, karena kita tidak tahu apakah kita akan diberikan respon atau tidak. Yang kedua, supaya kita juga bisa lebih paham apa yang akan dipelajari besok, sehingga ketika dosen menjelaskan kita tidak bingung lagi, atau jika memang ada yang sudah kita pahami tetapi dosen mungkin berbeda dengan yang kita pahami, kita bisa bertanya pada saat proses perkuliahan. Seperti itu ya rekan sekalian. Nah, tips yang kedua adalah catat poin-poin yang penting yang disebutkan oleh dosen. Tidak usah mencatat seluruh isi slide, karena biasanya slide itu akan diberikan, tetapi jika tidak diberikan biasanya akan ada pada file-file di senior-senior sebelumnya, atau banyak juga ya sekarang kita sudah bisa googling ya. Kemudian tips yang ketiga adalah jangan down jika memang memiliki hasil responsi yang rendah, karena hasil respon tersebut bisa menjadi titik acuan kita bahwa kita memang betul-betul telah memahami materi tersebut atau belum. Jadi pengalaman saya waktu awal kuliah, yaitu semester pertama, bagian pertama yaitu biomedik 1, kita secara tiba-tiba belum tahu materi apa yang harus dipelajari. Materi kuliah tadi sangat bingung, dosen bilang apa, bicara apa, karena semuanya masih asing dan belum pernah didengar sebelumnya. Dan tiba-tiba para senior asisten anatomi memberikan respon, dan Masya Allah ya, pada saat itu nilai yang saya dapatkan sangat rendah. Sepertinya mungkin di bawah 50, dari angka 100 di bawah 50. Dan pada saat itu saya sangat down, tapi ternyata di antara semua orang dan bahkan satu kelas tidak ada yang memiliki nilai di atas 50. Nah, disitulah saya mulai berpikir, wah berarti kita sama-sama berjuang mulai dari awal, dan memang dengan nilai respon seperti ini bisa menjadi motivasi untuk diri untuk lebih mempelajari lagi, bahwa kita belum benar-benar memahami materi tersebut. Jadi mulai saat itulah saya mulai lebih bersemangat lagi mempelajari, jangan sampai nilai responsi yang di bawah 50 tersebut terulang lagi. Nah, maka dari itu untuk adik-adik sekalian, berusahalah untuk mempelajari apa yang akan dikuliahkan besok, dan jangan malu bertanya. Dan ketika dosen telah selesai, jangan lupa untuk share atau berbagi ke teman-teman, karena biasanya belajar dengan cara sharing itu akan lebih mudah, karena mungkin teman-teman bisa menangkap informasi yang lain dan memahami materi yang lain. Kita pun mungkin memahami atau mempelajari materi yang lain yang mereka belum pelajari. Jadi kita bisa sharing sehingga bisa menambah ilmu atau pemahaman kita. Nah, jadi selama masa perkuliahan ini tidak hanya monoton di dalam ruang kelas, mendengar dosen membawakan materi dan sebagainya, tetapi juga ada
praktikum. Jadi tidak hanya teori tetapi juga kita belajar praktek. Jadi setiap 4 materi atau ilmu dasar tadi ini semuanya ada praktikumnya. Jadi ada praktikum anatomi, praktikum fisiologi, praktikum biokimia, dan praktikum histologi. Yang pertama adalah praktikum anatomi. Pada praktikum anatomi yang wajib adik-adik sekalian punya adalah atlas anatomi, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Sobota. Dan biasanya atlas apapun itu biasanya akan diterima, yang jelas kalian memiliki atlas anatomi. Bukan sebagai persyaratan apa, tetapi untuk adik-adik sekalian, karena jika adik-adik tidak memiliki atlas anatomi dan masuk untuk praktik anatomi, adik-adik mau belajar apa, tidak ada acuan, tidak ada tuntunan, ya. Jadi harus memiliki atlas anatomi. Dan kemudian kita akan masuk ke ruang praktek anatomi dan akan bertemu dengan kadaver. Dan jangan takut ya adik-adik sekalian, karena kadaver yang kita gunakan biasanya merupakan jasad yang tidak memiliki identitas atau biasanya korban kecelakaan yang tidak diketahui siapa identitasnya. Jadi kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada pemilik jasad tersebut, karena dengan jasadnya kita bisa memahami anatomi atau struktur tubuh manusia dengan nyata. Karena biasanya di atlas mungkin akan mudah kita pahami karena setelah diberikan warna, jadi kita bisa membedakan yang mana arteri, yang mana vena. Tetapi pada kenyataannya pada manusia tidak akan berwarna seperti itu. Jika kita melakukan operasi dan tidak tahu yang mana membedakan arteri dan vena, itu sangat fatal sekali. Dan itulah makanya kita belajar menggunakan kadaver. Selain kadaver juga ada manekin atau torso yang bisa kita gunakan untuk belajar. Jadi biasanya ujian praktikum anatomi itu juga merupakan ujian di kadaver atau di bagian manekin, yang mana ditunjukkan struktur tertentu, biasanya ditunjuk tendon atau arteri di bagian tangan, kemudian kita menyebutkan apa nama struktur tersebut. Begitulah gambaran praktikum anatomi. Nah, kemudian praktikum fisiologi. Yang paling penting yang saya rekomendasikan adalah buku Sherwood. Modal Sherwood saja ini kita sudah bisa memahami bagaimana mekanisme atau proses terjadinya sesuatu sistem, ya. Jadi upayakan untuk memahami sebaik-baiknya fisiologi ini, karena jika telah memahami fisiologi dengan baik, teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian bisa memahami mekanisme penyakit dengan mudah, karena kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana normal jika kita ingin mempelajari suatu penyakit. Kemudian begitu pula dengan praktikum biokimia dan praktikum histologi. Praktikum biokimia kita menggunakan bahan-bahan kimia tertentu, kemudian praktikum histologi kita melihat preparat di bawah mikroskop. Dan begitu pula dengan responsi. Setiap praktikum juga ada responsinya atau ujiannya, baik itu lisan maupun tulisan. Biasanya beberapa asisten dokter atau bahkan dokter sendiri memberikan batasan atau memberikan respon sebelum kita masuk ke ruang praktek. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam ruang praktek jika kita tidak lulus respon, ya. Sangat rugi sekali kan adik-adik. Jadi maka dari itu jika memang keesokan harinya ada jadwal praktikum, pelajari dengan baik dan benar apa yang akan dipraktikumkan keesokan harinya. Oke, semangat ya adik-adik sekalian, terutama yang masih menjalani proses atau awal-awal perkuliahan. Nah, tips dari saya agar kalian tetap semangat dari awal hingga akhir dalam mempelajari atau menjalani perjalanan dokter adalah kalian harus memiliki motivasi terbesar kenapa kalian harus menjalani semua proses untuk menjadi dokter ini. Nah, saya sendiri motivasi terbesar saya untuk konsisten belajar, tetap semangat, tidak down, dan selalu optimis sampai akhir dan alhamdulillah menjadi dokter adalah karena saya berkuliah di universitas swasta yang notabene biayanya cukup mahal,
Dan saya pun bukan dari keluarga yang kaya raya, jadi saya sangat menghargai sekali upaya orang tua saya untuk membiayai sekolah kedokteran. Jadi motivasi terbesar saya adalah jangan sampai ilmu yang saya dapatkan tidak sebesar biaya yang orang tua saya keluarkan untuk membiayai sekolah kedokteran saya. Jadi dari awal kuliah sampai titik akhir menjadi seorang dokter, saya tetap semangat. Ketika saya down, saya memiliki motivasi terbesar, dan akhirnya saya terus semangat menjalani kuliah kedokteran. Dan alhamdulillah ini tidak termasuk untuk menyombongkan diri ya adik-adik sekalian, tetapi ini merupakan motivasi supaya adik-adik sekalian juga bisa lebih semangat. Nah, ketika saya memiliki motivasi terbesar itu dan saya yakini dan saya jadikan itu semangat, acuan semangat, alhamdulillah saya rata-rata nilai saya mendapatkan nilai A, dan itu semua tidak didapatkan dengan mudah karena saya juga berusaha semaksimal mungkin mencari tahu dan meminjam buku pada senior, meminjam buku di perpustakaan, dan belajar berkelompok, sharing bersama teman-teman. Jadi jika adik-adik sekalian merupakan keluarga yang tidak mampu, jangan putus asa, karena sekarang banyak sekali ibu-ibu, kemudian kalian juga bisa pinjam di senior atau bahkan di perpustakaan. Jadi kalau saya waktu masa kuliah, saya tidak membeli buku kecuali atlas anatomi pada waktu itu, dan untuk ilmu fisiologi saya meminjam pada senior, dan untuk beberapa buku lainnya saya cari di perpustakaan dan mencari materi apa yang akan dipelajari dan fotokopi materi apa saja yang akan dipelajari keesokan harinya. Begitu cara saya menjalani masa-masa perkuliahan. Jadi untuk adik-adik sekalian yang menonton video ini, saya doakan semoga semua perkuliahannya berjalan lancar, tidak ada hambatan, jangan sampai down dan jangan sampai stres. Tetap semangat, insya Allah sukses untuk menjadi seorang dokter yang bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tahap yang kedua adalah koas. Nah, seperti sebagian besar para calon dokter, koas memang merupakan hal yang sulit atau tahap yang sulit, dimana pada awal-awal koas pasti semuanya akan kaget, bingung, tidak tahu mau apa, karena di saat inilah kita sudah dipanggil dokter oleh para perawat, tetapi itu merupakan gelar dokter yang sangat terbebani bagi saya karena kita disebut dokter tapi belum bisa melakukan apa-apa kecuali teoritis. Kita hanya tahu secara teoritis tetapi tidak implementasi ke pasien yang sebenar-benarnya. Nah, pada awalnya biasanya mungkin akan bingung, tapi setelah mungkin bagian kedua atau minggu ketiga dan seterusnya, insya Allah adik-adik sekalian akan terbiasa dan mulai memahami, dan biasanya akan asik dan menyenangkan karena kita bisa mengetahui atau mengimplementasikan segala teori yang dipelajari selama perkuliahan. Biasanya kita baru melihat yang mana yang disebut spider nevi, yang mana yang disebut misalnya hepatomegali, yang mana splenomegali, pembesaran hepa, pembesaran liang, dan sebagainya. Nah, di koas sendiri yang harus dipersiapkan adalah biasanya alat-alat dasar seperti tensimeter, jika kalian mau beli, tapi biasanya ada di rumah sakit. Tapi jika kalian ingin mempelajari bagaimana melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan yang baik dan benar, maka upayakan untuk membeli sendiri. Tetapi jika tidak bisa, jangan dipaksakan. Kemudian adik-adik juga bisa membeli stetoskop, supaya dari masa koas inilah adik-adik bisa belajar yang mana suara paru-paru yang normal, yang mana yang tidak normal, begitu pula dengan suara jantung yang normal, yang mana tidak normal, dan suara bising usus, semuanya, intinya semua yang adik-adik pahami secara teoritis, adik-adik bisa implementasikan di saat koas ini. Nah, setelah koas, tadi seperti saya jelaskan ya, kita akan menjalani masa-masa ujian UKM PPD, yaitu uji kompetensi
mahasiswa program pendidikan dokter. Tips yang paling pertama agar bisa lulus one shot dalam UKM PPD adalah perbanyak doa, karena Allah lah yang maha berkuasa untuk membuat kita lulus atau tidak. Yang kedua, berbakti kepada orang tua dan jangan lupa minta doa kepada orang tua. Yang ketiga adalah berikhtiar dan berusaha belajar semaksimal mungkin ya adik-adik sekalian. Dan jangan lupa belajar berkelompok. Belajar berkelompok merupakan metode yang paling efektif menurut saya, karena pada proses belajar berkelompok ini kita bisa sharing kepada teman-teman. Mungkin kita belum memahami materi tertentu dan teman kita memahami, kita bisa sharing. Dan mungkin mereka belum memahami materi tertentu dan kita telah memahaminya, yang kita bisa sharing. Nah, menurut pengalaman saya, jika ingin one shot UKM PPD harus mempelajari terlebih dahulu materi atau bahan yang akan diujiankan, sehingga kita tahu apa yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, setelah kita mempelajari teorinya, jangan lupa untuk berlatih soal, karena berlatih soal merupakan cara yang efektif untuk menghadapi ujian UKM PPD ini. Jadi jangan bosan untuk berlatih terus berlatih soal. Dan tips saya adalah berlatih soal sesuai sistem. Pada satu bulan pertama pelajari atau latihan soal sesuai sistem. Misalnya hari ini kita latihan atau try out soal sistem respirasi, mungkin besoknya sistem mata dan sebagainya hingga tuntas. Nah, setelah kita tuntas per sistem, barulah kita melakukan simulasi 200 menit untuk menjawab soal random. Dan satu hal yang paling saya syukuri pada saat saya masuk di universitas swasta ini, dan alhamdulillah ini merupakan universitas Islam, adalah ketika kita ingin menjalani ujian UKM PPD ini, kita diberikan hipnoterapi dan itu diberikan oleh dosen secara cuma-cuma atau gratis. Masya Allah, alhamdulillah saya bersyukur sekali, karena memang pada saat ingin ujian itu rasanya kayak tertekan, terbebani, tegang, tidak rileks. Tetapi 2 hari sebelum UKM PPD berlangsung, kita semua diberikan hipnoterapi sehingga pada saat ujian alhamdulillah tenang, rileks, dan yakin ketika menjawab soal. Jadi jika teman-teman juga ingin melakukan hipnoterapi, cobalah cari bagaimana, mungkin cari di YouTube atau bagaimana cara melakukan hipnoterapi mandiri di rumah, sehingga dalam menjawab soal UKM PPD adik-adik sekalian bisa lebih rileks. Nah, selanjutnya jika teman-teman sekalian sudah lulus pada UKM PPD, akhirnya alhamdulillah teman-teman sudah bisa mendapatkan gelar dokter. Ya, inilah yang paling ditunggu-tunggu, inilah masa yang paling mengharukan dan yang paling membanggakan. Karena jika kita sudah lulus UKM PPD, kita sudah bisa bernafas lega adik-adik sekalian. Oke, setelah kita mendapatkan gelar dokter, menjalani wisuda dokter dan sumpah dokter, selanjutnya kita prepare atau mempersiapkan diri untuk menjalani program dokter internship. Pergunakan masa dokter internship ini dengan sebaik-baiknya agar bisa menjadi modal yang sangat besar dan pengalaman yang sangat baik untuk menjalani masa-masa the real doctor ya di dunia nyata atau di dunia kerja. Oke, adik-adik sekalian, saya kira cukup sekian ya. Saya doakan semoga adik-adik sekalian yang menonton video ini bisa diberi kemudahan, kelancaran dalam setiap proses atau tahap dalam perjalanan panjang to be a doctor, menjadi seorang dokter. Jika adik-adik sekalian masih memiliki pertanyaan atau masih bingung atau masih ada yang perlu adik-adik ketahui selama masa atau tahap perjalanan menjadi dokter, silahkan komen di bawah ya adik-adik. Insya Allah saya akan membantu menjawab dan sharing pengalaman lagi. Oke, saya kira cukup sekian ya adik-adik sekalian. Semoga informasi dan pengalaman ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share videonya. Semoga kita bisa beramal jariah bersama-sama. Terima kasih. Kita akan lanjut pada gangguan haid. Nah, perlu diketahui
bersama bahwa definisi dari gangguan haid atau perdarahan uterus abnormal meliputi semua kelainan haid, baik dalam jumlahnya maupun dalam lamanya. Jadi manifestasi klinis dapat berupa perdarahan banyak atau sedikit, siklus haid yang memanjang atau tidak beraturan, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Intinya yang di luar dari parameter normal tadi itu telah merupakan gangguan haid. Nah, sekarang saya pernah membaca suatu sumber yang mengatakan bahwa terminologi menoragi itu saat ini sudah diganti dengan istilah perdarahan haid banyak atau heavy menstrual bleeding. Sedangkan perdarahan uterus abnormal yang disebabkan oleh faktor koagulopati, gangguan hemostatis lokal endometrium, dan gangguan ovulasi merupakan kelainan yang sebelumnya termasuk dalam PUD atau perdarahan uterus disfungsional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan haid pada masa reproduksi. Jadi ini adalah beberapa istilah yang menggambarkan gangguan haid pada wanita. Yang pertama adalah gangguan lama dan jumlah darah haid. Nah, ada yang disamakan hipermenore atau menoragi. Jadi menoragi ini adalah perdarahan haid dengan jumlah darah lebih banyak dan atau durasi lebih lama dari normal dengan siklus yang normal teratur. Secara klinis, menoragi didefinisikan sebagai total jumlah darah haidnya itu lebih dari 80 mili per siklus dan durasi haidnya lebih lama dari 7 hari. Jadi sulit untuk menentukan jumlah darah haid secara tepat. Oleh karena itu, biasanya disebutkan bahwa bila mengganti pembalut lebih dari 6 kali sudah menunjukkan bahwa terjadi menoragi atau hipermenore. Nah, begitu juga dengan hipomenore. Hipomenore adalah perdarahan haid dengan jumlah darah yang justru lebih sedikit atau durasi lebih pendek dari normal. Terdapat beberapa penyebab hipomenore, yaitu gangguan organik, misalnya pada uterus pasca operasi myomektomi, dan gangguan endokrin. Nah, hipomenore menunjukkan bahwa tebal endometriumnya itu tipis dan perlu dievaluasi lebih lanjut. Nah, kemudian pada gangguan di siklus haidnya. Gangguan siklus haid ini saya sebutkan tadi ya, normalnya 21 hingga 35 hari. Nah, dikatakan polymenore atau haidnya siklusnya lebih pendek dari normal, yaitu kurang dari 21 hari. Dan dikatakan oligomenore atau haid dengan siklus yang lebih panjang dari normal, yaitu lebih dari 35 hari. Sering terjadi pada sindrom ovarium polikistik atau PCOS yang disebabkan oleh peningkatan hormon androgen sehingga terjadi gangguan dari ovulasi. Nah, pada remaja, oligomenore dapat terjadi karena imaturitas poros tadi yang saya sebutkan ya, hipotalamus, hipofisis, ovarium, endometrium. Penyebab lain dari hipomenore antara lain adalah stres fisik dan emosional, penyakit kronis, serta gangguan nutrisi. Oligomenore sendiri memerlukan evaluasi yang lebih lanjut untuk mencari penyebabnya, dan perhatian perlu diberikan bila oligomenore ini disertai dengan obesitas dan infertilitas karena kemungkinan berhubungan dengan sindrom metabolik. Kemudian gangguan siklus selanjutnya adalah amenore. Amenore adalah tidak terjadi haid pada seorang perempuan dengan mencakup salah satu dari 3 tanda ini. Yang pertama, tidak terjadi haid sampai usia 14 tahun, disertai tidak adanya pertumbuhan atau perkembangan tanda kelamin sekunder. Yang kedua adalah tidak terjadi haid sampai usia 16 tahun, disertai adanya pertumbuhan normal dan perkembangan tanda kelamin sekunder. Yang ketiga adalah tidak terjadi haid untuk sedikitnya selama 3 bulan berturut-turut pada perempuan yang sebelumnya pernah mengalami haid. Nah, yang terakhir adalah gangguan lain yang berhubungan dengan haid atau menstruasi. Yang pertama, dysmenorrhea. Ini sudah sering sekali ya didengar di masyarakat kita. Dysmenorrhea adalah nyeri pada saat haid, biasanya dengan rasa kram dan terpusat di abdomen bawah. Keluhan nyeri haid ini dapat terjadi bervariasi, mulai dari yang ringan hingga berat. Keparahan dari dysmenorrhea ini berhubungan langsung dengan lama dan jumlah darah haid. Kemudian ada yang dikatakan sindrom prahaid. Sindrom prahaid ini merupakan keluhan yang muncul sebelum haid, yaitu biasanya cemas, lelah, tidak konsentrasi, susah tidur, hilang energi, sakit kepala, sakit perut,
ataupun nyeri pada payudara. Biasanya sindrom prahaid ini ditemukan sekitar 7 hingga 10 hari menjelang haid. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi atau berdasarkan International Federation of Gynecology and Obstetrics atau FIGO, terdapat 9 kategori utama yang disusun sesuai dengan akronim, yaitu PALM, COIN. Ini PALM, COIN ya. Ini adalah cara mudahnya, yaitu polip adenomyosis, leiomyoma, dan malignansi dan hiperplasia. Kemudian COIN merupakan kepanjangan dari koagulopathy, ovulatory dysfunctional, ovulatory dysfunctional, endometrial, iatrogenic, not yet classified. Jadi ini merupakan penyebab-penyebab struktural dan ini merupakan penyebab fungsional ya. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan perdarahan uterus abnormal ini berdasarkan FIGO. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Ini merupakan contoh dari polip. Polip biasanya bersifat asimptomatik, tetapi dapat pula menyebabkan perdarahan uterus abnormal. Jadi lesi umumnya jinak, namun sebagian kecil itu atipik atau ganas, dan diagnosis untuk polip ini ditegakkan berdasarkan pemeriksaan USG dan atau histeroskopi dengan atau tanpa hasil histopatologi. Kemudian adenomyosis. Ini yang terjadi pada pasien saya waktu itu ya. Nah, perdarahan uterus abnormal akibat adenomyosis ini kriterianya ditentukan berdasarkan kedalaman jaringan endometrium pada hasil histopatologi. Adenomyosis dimasukkan dalam sistem klasifikasi berdasarkan pemeriksaan MRI dan USG. Mengingat terbatasnya fasilitas MRI, pemeriksaan USG itu cukup untuk mendiagnosis adenomyosis. Hasil USG menunjukkan jaringan endometrium heterotopik pada metrium dan sebagian besar berhubungan dengan adanya hipertrofi dari myometrium. Ini ya, ini adalah gambar endometrium yang normal dan ini yang disertai dengan adenomyosis. Nah, kemudian yang disebabkan oleh leiomyoma atau myoma uteri yang umumnya tidak memberikan gejala dan biasanya bukan penyebab tunggal dari perdarahan uterus abnormal. Pertimbangan dalam membuat sistem klasifikasi myoma uteri yaitu berhubungan dengan myoma uteri, endometrium, dan serosa. Jadi lokasinya, ukurannya, serta jumlah dari myomnya ini itu semuanya akan mempengaruhi dari klasifikasi. Nah, klasifikasi yang pertama adalah primer, yaitu ada atau tidaknya satu atau lebih dari myoma uteri. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah sekunder, membedakan myoma uteri yang melibatkan endometrium atau myoma uteri submukosa, ini submukosa dengan jenis myoma uteri lainnya. Dan yang tersier adalah klasifikasi untuk myoma uteri submukosa intramural, ini intramural. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu tersier, yaitu klasifikasi untuk myoma uteri submukosa, intramural, dan subserosa. Nah, sekarang kita akan memahami perdarahan uterus abnormal akibat gangguan fungsional. Jadi di sini ada beberapa ya, kita lihat strukturnya saja. Ini adalah non-struktural atau fungsional. Yang pertama karena koagulopati. Nah, terminologi koagulopati digunakan untuk kelainan hemostatik sistemik yang terkait dengan perdarahan uterus abnormal. 13% perempuan dengan perdarahan haid banyak memiliki kelainan hemostatik sistemik, dan yang paling sering ditemukan adalah penyakit non-Wilbert-Dian. Kemudian adalah ovulatory dysfunction. Gangguan ovulasi merupakan salah satu penyebab perdarahan uterus abnormal dengan manifestasi perdarahan yang sulit diramalkan dan jumlah darah yang sangat bervariasi. Dulu termasuk dalam kriteria PUD atau perdarahan uterus disfungsional. Nah, gejalanya juga sangat bervariasi, mulai dari aminore, perdarahan ringan dan jarang, hingga perdarahan yang sangat banyak. Nah, gangguan ovulasi ini dapat disebabkan oleh sindrom PCOS, hiperprolaktinemia, hipotiroid, obesitas, penurunan berat badan, anoreksia, atau bahkan olahraga yang berlebihan. Jadi, wanita juga sangat tidak baik untuk jika melakukan olahraga sangat berlebihan. Kemudian
Penyebab yang lain adalah endometrial, perdarahan uterus abnormal yang terjadi pada perempuan dengan siklus haid yang teratur. Jadi penyebab perdarahan pada kelompok ini adalah gangguan hemostasis lokal pada endometrium itu sendiri. Jadi gangguan pada pembekuan darah ya pada endometrium itu sendiri. Nah, adanya penurunan produksi faktor yang terkait dari vasokonstriksi seperti endothelin 1 dan prostaglandin serta peningkatan aktivitas dari fibrinolisis. Jadi ketika berakhir masa haid, justru dia perdarahannya tidak bisa berhenti karena akibat dari fibrinolisis. Nah, gejala lain dari kelompok ini adalah perdarahan tengah atau perdarahan yang berlanjut akibat hemostasis lokal di endometrium. Diagnosa akibat endometrial ini biasanya ditegakkan setelah menyingkirkan gangguan lain pada siklus haid yang berovulasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyebab iatrogenik. Jadi, perdarahan uterus abnormal yang berhubungan dengan intervensi medis seperti gangguan estrogen, progestin, atau AKDR. Perdarahan haid di luar jadwal yang terjadi akibat penggunaan estrogen atau progestin ini dimasukkan dalam istilah perdarahan sela atau breakthrough bleeding. Jadi, perdarahan sela terjadi karena rendahnya konsentrasi estrogen dalam sirkulasi yang biasanya disebabkan karena pertama, pasien lupa atau terlambat minum pil kontrasepsi. Yang kedua, karena pemakaian obat tertentu seperti rifampicin. Dan yang ketiga adalah perdarahan haid banyak yang terjadi pada perempuan dengan pengguna antikoagulan, yaitu warfarin, heparin, dan low molecular weight heparin. Ini semua dimasukkan dalam klasifikasi iatrogenik. Kemudian yang terakhir adalah not yet classified, yaitu penyebab lain yang jarang atau sulit dimasukkan dalam klasifikasi. Kelainan yang termasuk dalam kelompok ini adalah endometritis kronik atau malformasi arteri vena. Kelainan tersebut masih belum jelas kaitannya dengan perdarahan uterus abnormal. Oke sahabat ASKI, itulah tadi klasifikasi dari perdarahan uterus abnormal. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan pemilihan obat-obatan pada perdarahan uterus abnormal yang merupakan pengobatan non-hormonal. Jadi yang pertama adalah pemberian asam tranexamat. Nah, penanganan perdarahan uterus abnormal sebenarnya berdasarkan penyebabnya, tapi beberapa pilihan obat ini merupakan langkah awal untuk melakukan penanganan jika perdarahan terjadi terlalu banyak. Jadi, obat asam tranexamat ini sebenarnya bersifat inhibitor kompetitif pada aktivasi plasminogen. Nah, plasminogen akan diubah menjadi plasmin yang berfungsi untuk memecah fibrin menjadi fibrin degenerative production atau FDPS. Nah, oleh karena itu obat ini berfungsi sebagai agen anti-fibrinolitik. Obat ini akan menghambat faktor-faktor yang memicu terjadinya pembekuan darah, namun tidak akan menimbulkan kejadian trombosis. Perdarahan menstruasi melibatkan pencairan darah beku dari arteriol spiral di endometrium. Maka pengurangan dari proses ini dipercaya sebagai mekanisme penurunan jumlah darah dari menstruasi. Namun, efek sampingnya adalah gangguan pencernaan, diare, dan sakit kepala. Dosisnya biasanya diberikan jika perdarahannya sangat berat adalah 1 gram 2 kali 500 mg dari awal perdarahan hingga 4 hari. Kemudian obat yang kedua adalah OAINS, obat antiinflamasi non-steroid. Nah, kadar prostaglandin pada endometrium penderita gangguan haid akan meningkat. AINS ditujukan untuk menghambat siklooksigenase dan akan menurunkan sintesa prostaglandin pada endometrium. Prostaglandin mempengaruhi reaktivasi jaringan lokal dan terlibat dalam respon inflamasi, jalur nyeri, perdarahan uterus, dan kram uterus. AINS ini dapat mengurangi jumlah darah haid hingga 20-50%. Pemberian obat ini dapat dimulai sejak perdarahan hari pertama atau sebelumnya hingga perdarahan yang banyak itu berhenti. Efek sampingnya biasanya gangguan pencernaan, diare, perburukan asma pada penderita yang sensitif, ulkus peptikum, hingga kemungkinan terjadinya perdarahan dan peritonitis. Nah, kemudian obat yang ketiga adalah pemilihan
obat-obat hormonal. Dan contohnya adalah estrogen. Jadi, estrogen ini sediaannya digunakan pada kejadian perdarahan akut yang sangat banyak. Sediaan yang digunakan adalah EEK dengan dosis 2,5 mg per oral 4 kali 1 dalam waktu 48 jam. Pemberian dari estrogen dosis tinggi terdapat disertai dengan pemberian obat antiemetik seperti promethazine 25 mg per oral atau bisa juga intramuskular setiap 4 hingga 6 jam sesuai dari kebutuhan. Jadi mekanisme kerja obat ini sebenarnya belum jelas, tapi kemungkinan aktivitasnya tidak terkait langsung dengan endometrium. Obat ini bekerja untuk memicu vasospasme pembuluh kapiler dengan cara mempengaruhi kadar fibrinogen, faktor 4, faktor 10, faktor agregasi trombosit, dan permeabilitas pembuluh kapiler. Pembentukan reseptor progesteron akan meningkatkan, sehingga diharapkan pengobatan selanjutnya dengan menggunakan progestin akan lebih baik. Efek sampingnya adalah efek estrogen seperti perdarahan uterus, mastodynia, dan retensi cerian. Kemudian pemilihan obat hormonal yang lain adalah pil kontrasepsi kombinasi, progestin atau hormon progesteron, dan androgen. Begitu juga dengan pemberian agonis gonadotropin releasing hormone. Ini semua diberikan dengan pertimbangan dokter umum dan dokter OB/GYN. Oke Sobat Aski, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen di bawah, klik tombol like, subscribe, dan share videonya supaya kita bisa beramal jariah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.